Oke, jadi pertama-tama saya ucapkan selamat Paskah, Happy Resurrection Day. Ya, kita ini harus tahu bahwa hari ini, yang kita lakukan hari ini itu kita sedang memperingati sebuah peristiwa. Kita nggak memperingati sebuah konsep, kita nggak memperingati sebuah ide kepercayaan, tapi apa yang kita peringati hari ini itu adalah benar-benar sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang terjadi 2000 tahun yang lalu, yaitu Yesus yang datang ke dunia menyatakan dirinya sebagai Mesias dan menyatakan dirinya sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup untuk kita bisa diselamatkan dan untuk kita bisa datang kepada Allah. Itu mati bagi kita di atas kayu salib dalam kematian yang paling hina. Lalu pada hari ketiga dia bangkit, saudara. Dan kebangkitannya ini disaksikan oleh ribuan eyewitnesses yang gak bisa disangkal, yang kemudian menyebar ke seluruh Romawi. Menjungkir balikan pemerintahan Romawi. Dan sampai kita tahu sekarang ini saudara ya, hasilnya ya saudara ya, ribuan orang, jutaan orang bisa percaya kepada berita itu saudara. Ya, nah kita mesti tahu ini yang membedakan kekristenan dibandingkan dengan kepercayaan lain. Yaitu kekristenan itu adalah sebuah iman yang berpusat bukan pada ajaran, bukan pada instruksi, bukan kepada sebuah konsep kepercayaan. Tapi kekristenan itu adalah sebuah iman yang berpusat kepada sebuah peristiwa. Sebuah berita yang kita kenal dengan nama berita Injil. Dan berita Injil ini yang bukan hanya menjadi tema sentral kepercayaan kita. Tapi kita percaya adalah sebuah kuasa yang memberikan kita kuasa untuk kita ini benar-benar bisa diselamatkan dan mentransformasi hidup kita. Saudara mesti tahu bahwa berita itu punya kuasa yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau saudara nggak percaya bahwa berita itu punya sebuah kuasa yang luar biasa saudara ya. Saya kasih sebuah contoh ya saudara ya. Apa yang terjadi kepada kita 3 tahun yang lalu. Ada sebuah berita tuh yang merubah hidup kita luar biasa sampai hari ini. Saudara tahu berita apa? COVID-19. Ayo di sini ada nggak yang angkat tangan ya. Yang bisa bilang kepada saya bahwa hidupnya sama sekali tidak terdampak atau tidak berubah karena berita COVID-19. Nggak ada saudara ya. Kalau bukan karena COVID-19 mungkin di tempat ini nggak ada nih yang pakai masker. Saya lihat di sini pakai masker semua. Kalau bukan karena COVID-19 hand sanitizer nggak laku saudara. Oke? Kalau tidak ada COVID-19 nggak ada perusahaan itu namanya Bumame itu saudara ya. Kita mesti tes ini, mesti tes itu ya. Kita keluar sekarang harus cuci tangan. Kita sebelum makan kita waduh udah protokol kesehatannya udah mungkin sebanyak kitab imamat gitu ya mungkin saudara ya, harus ini, harus itu, harus ganti ini, pakai itu. Nah itu adalah sebuah contoh bagaimana sebuah berita itu punya sebuah kuasa yang luar biasa dalam kehidupan kita. Coba kalau enggak saudara bayangkan saudara ini adalah rakyat negara Ukraina yang pada waktu tahun lalu tiba-tiba saudara bangun tidur pagi, tiba-tiba saudara dengar berita bahwa negara tetangga saudara yang jauh lebih besar daripada saudara, Rusia, itu sedang invading negara saudara. Kira-kira bagaimana berita itu tiba-tiba mengubah hidup saudara? Benar nggak saudara? Coba direnungkan. Bahwa berita itu punya sebuah dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, kita ini juga punya sebuah berita yang menjadi tema sentral dalam kehidupan iman kita. Yaitu Yesus Kristus anak Allah turun ke dunia, mati bagi kita, menyelamatkan kita. Dan pada hari ketiga dia bangkit. Dan karena dia bangkit, hari ini dia bisa memberikan kepada kita jaminan keselamatan dan jaminan kemenangan. Nah pertanyaannya lagi nih, bagaimana berita itu berdampak pada kehidupan saudara? Nah ini yang kita ini sering sekali saya sebutkan ya, bahwa kekristenan itu, iman kekristenan itu adalah bagaimana kita terus menerus berusaha untuk memahami, mengerti secara luas, secara dalam, secara panjang, dan secara lebar berita ini. Dan bagaimana berita ini tuh yang mengubah hidup kita, membentuk hidup kita. Menentukan bagaimana kita hidup hari ini. Oke saudara? Nah hari ini jadi tujuan saya pada saat kita ini merenungkan tentang berita Paskah ini, berita kebangkitan Yesus ini. Saya berdoa supaya lewat apa yang saya sampaikan, ini gambaran Injil, gambaran kebangkitan Yesus itu bisa semakin jelas dalam kehidupan saudara. Sehingga kebangkitan Yesus itu bukan cuma menjadi sebuah konsep, tapi benar-benar menjadi sebuah kuasa. Sesuatu yang benar-benar menguatkan saudara, membentuk hidup saudara, dan merubah bagaimana saudara hidup hari ini. Nah kemarin menurut saya ya, saya nggak tahu menurut saudara, tapi menurut saya kemarin Pastor Henry sudah membawakan dengan sangat baik
ya tentang kematian Yesus. Ya, nah hari ini saya akan membahas tentang kebangkitannya Yesus. Yaitu terlebih secara spesifik adalah gini. Saya rasa kita semua di gereja ini tahu Yesus sudah bangkit, kita percaya itu. Tapi berapa banyak di antara saudara yang tahu apa yang sedang Yesus lakukan sekarang? Seringkali kita tuh memahami Injil cuma sebatas tentang apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. Oke, Yesus mati, turun ke dunia, lalu bangkit. Nah, tapi kita ini seringkali lupa atau bahkan kita mungkin gak pernah mengerti bahwa Yesus itu belum berhenti bekerja, saudara. Bahwa keiman kekristenan kita itu bukan cuma berdasarkan kepada apa yang Yesus telah lakukan, tapi apa yang Yesus juga sedang lakukan terhadap kita sekarang. Ya, kemarin kalau tema besar kita ini adalah From Cross to Crown. Kemarin Pastor Henry udah bahas cross-nya. Sekarang saya akan bahas crown-nya. Bahwa bagaimana Yesus setelah dia bangkit, naik, duduk di sebelah tahta kanan Allah Bapa. Dengan sekarang dia itu menjadi raja, bermahkota bukan lagi mahkota duri, tapi mahkota kemuliaan. Apa yang sedang dia lakukan sekarang bagi kita? Nah, harapan saya pada waktu kita belajar ini akan memberikan kepada kita sebuah perspektif pengenalan kita akan kebenaran firman Tuhan dengan lebih komplit, dengan lebih dalam. Dan saya harap ini bisa memberikan dampak yang luar biasa dan implikasi yang luar biasa kepada kehidupan kita. Nah, kita sama-sama buka kembali ya. Ibrani 10 ayat 10 sampai 14. Ibrani 10 ayat 10 sampai 14. Ini kemarin Pastor Henry udah baca sampai ayat 12. Hari ini saya akan fokus ke ayat 13 dan 14-nya, saudara. Oke? Saya akan bacakan kepada saudara. Ibrani 10 ayat 10 sampai 14. Ayat 10. Yesus Kristus sudah. Oke, saudara kalau bawa Alkitab atau Holy Gadget saudara highlight, saudara garis bawahi kata sudah. Melakukan apa yang dikehendaki Allah dan mempersembahkan dirinya sebagai kurban. Dengan persembahan itu yang dilakukannya hanya sekali saja untuk selama-lamanya. Kita semua dibersihkan dari dosa. Saudara tebelin itu, highlight itu, garis bawahi. Hanya sekali saja untuk selama-lamanya kita semua dibersihkan dari dosa. Ayat 11. Setiap imam Yahudi menjalankan tugasnya sebagai imam tiap-tiap hari. Dan berulang kali ia mempersembahkan kurban-kurban yang sama. Tetapi kurban-kurban itu sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Oke, ayat 11 ini yang kita ini mungkin bisa kenal sekarang dengan istilah agama. Perbuatan agamawi, kegiatan agamawi tidak bisa menghapuskan dosa kita. Oke, screen di sini mati ya. Oke, thank you. Tidak dapat menghapuskan dosa. Ayat 12, sebaliknya, nah perhatikan baik-baik bagaimana penulis kitab Ibrani ini membandingkan apa yang Yesus sudah lakukan dengan apa yang dilakukan imam-imam di perjanjian lama. Sebaliknya, Kristus mempersembahkan hanya satu kurban, garis bawahi sekali lagi, untuk pengampunan dosa, dan kurban itu berlaku untuk selama-lamanya. Sesudah mempersembahkan kurban itu, Kristus duduk di sebelah kanan Allah dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Garis bawah itu saudara. Ini yang akan saya fokus untuk kita bahas hari ini. 13, dan sekarang Kristus menunggu sampai Allah membuat musuh-musuhnya takluk kepadanya. Ayat 14. Jadi dengan satu kurban, Kristus sudah menyempurnakan orang-orang yang sudah dibersihkan dari dosa. Nah, Ibrani 10 ayat 10 sampai 14 ini kalau kita bagi ya, kita bisa jadi 3 bagian. Ya, yang pertama itu adalah the perfect sacrifice, korban yang sempurna. Itu kita bisa lihat dari ayat 10 sampai 12. Saya tidak akan banyak membahas itu lagi karena itu yang kemarin sudah dibahas oleh Pastor Henry. Kalau saudara kelewatan, saudara bisa lihat di YouTube ya. Khotbah Jumat Agung kemarin. Lalu yang kedua, yaitu yang memberikan kepada kita sebuah keselamatan yang menyeluruh. Complete salvation. Itu kita bisa lihat di ayat 14. Lalu di poin yang ketiga adalah implikasinya dalam kehidupan kita. Kita akan lihat itu dari ayat ke-13 dan 14. Oke? Nah, saya nggak akan bahas lebih lama ya poin yang pertama, tapi saya akan cepat aja mungkin recap apa yang Pastor Hendy udah ajarkan kemarin. Ya, kita sama-sama sekali lagi baca ya, ayat 10 sampai 12 ya. Bagaimana kita melihat bahwa korban yang dilakukan Yesus itu adalah sebuah korban yang sempurna. Sekali untuk selamanya cukup, tidak perlu ditambah.
Itu definisinya sempurna, saudara. Tidak perlu ditambah. Saudara tidak bisa melakukan apapun lagi untuk menambah apa yang Yesus sudah lakukan. Ya, Yesus Kristus sudah melakukan apa yang dikehendaki Allah dan mempersembahkan dirinya sebagai kurban. Dengan persembahan itu yang dilakukannya hanya sekali saja untuk selamanya, kita semua dibersihkan dari dosa. Lalu ayat 11 menggambarkan imam Yahudi ya, setiap imam Yahudi menjalankan tugasnya sebagai imam tiap-tiap hari dan berulang kali ia harus mempersembahkan kurban yang sama, tetapi kurban itu tidak ada gunanya. Itu sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Itu semua cuman bisa dalam tanda kutip menutup dosa kita. Itu cuman dalam tanda kutip adalah bayangan tentang apa yang Allah itu mau. Ya, sebaliknya Kristus mempersembahkan hanya satu kurban untuk pengampunan dosa dan korban itu berlaku untuk selama-lamanya. Sesudah mempersembahkan korban itu, Kristus duduk di sebelah kanan Allah dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Nah, saudara fokus ke kata Kristus duduk di sebelah kanan Allah dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Ini artinya gini, saudara ya. Itu artinya bahwa apa yang Yesus sudah lakukan itu sudah selesai. Jadi jangan ada gambaran di dalam diri saudara, pikiran saudara itu yang seakan-akan Yesus itu harus bangkit lagi dari duduknya. Harus turun lagi, harus menyelesaikan sesuatu yang belum selesai. Pada waktu penulis Ibrani menggambarkan bahwa setelah melakukan itu, Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah, memerintah bersama-sama dengan Dia, itu artinya selesai. Apa yang Yesus lakukan itu sudah finish, komplit, dan gambarannya itu sama seperti pada waktu Allah telah selesai pada hari ke-6, selesai dengan semua ciptaannya. Apa yang Allah lakukan, saudara? Allah beristirahat, karena udah selesai. Jangan gambarkan kayak kita gitu ya, saudara ya. Kita udah habis bikin PR atau kerja gitu, terus kita tidur, terus tiba-tiba kita bangun, aduh gak jadi tidur, kita lupa pekerjaan kita belum selesai. Allah gak kayak gitu. Kalau Allah itu duduk, artinya selesai. Apa yang Dia lakukan itu sudah sempurna. Gak perlu tambahan apapun lagi. Nah, apa yang membuat korban Kristus itu sempurna, saudara ya? Apa yang membuat korban Kristus itu sempurna? Kemarin sudah dibahas, saya akan cepat aja. Yang pertama, secara requirement, kita mesti tahu ini. Secara requirement, korban Kristus itu sudah memenuhi kehendak Allah. Tadi ayat 10 kita udah baca. Lalu yang kedua, secara durasi, korban ini itu udah sekali untuk selamanya. Tidak seperti korban imam-imam di Perjanjian Lama. Lalu yang ketiga itu secara ability, secara kemampuan, korban ini tuh mampu untuk menghapus dan membersihkan dosa kita. Oke? Nah, secara requirement, apakah korban yang dilakukan dulu pada waktu imam-imam Perjanjian Lama, Imam Lewi itu lakukan, apakah itu bisa memenuhi kehendak Allah? Of course not. Saudara, dosa manusia itu tidak bisa dibayar cuma dengan darah domba atau kambing. Kita sangat merendahkan Allah pada waktu kita merasa bahwa korban domba dan daging dan binatang yang kita lakukan itu sudah bisa membayar dengan lunas pelanggaran kita kepada Allah. Gak bisa, saudara. Yang dilakukan imam Perjanjian Lama itu cuma gambaran. Allah itu memberikan kepada kita sebuah pengertian pada waktu dulu ya. Orang-orang Israel itu hidup di Perjanjian Lama. Allah itu cuma memberitahu kepada mereka, mengingatkan kepada mereka bahwa kalau mereka hari ini masih bisa hidup, itu artinya ada sebuah kematian yang membayar kehidupan mereka. Sama kalau saudara misalnya contoh ya saudara, kalau saya itu dulu punya opa, punya engkong gitu ya. Yang opa saya ini hidup selama masa perang. Oke, pada waktu Indonesia ini masih berperang gitu ya. Mungkin saudara juga punya orang tua atau nenek atau kakek yang seperti itu ya. Nah, nenek atau kakek kita saudara ya, yang pernah merasakan bagaimana dulu para pahlawan itu berperang demi kemerdekaan kita. Itu pasti orang-orang itu akan memberi nasihat kepada kita. Hei, kamu kalau hidup sekarang, kamu kalau sekolah, kamu kalau kerja, kamu harus kerja sungguh-sungguh. Kamu harus menghidupi hidup ini sungguh-sungguh. Kamu gak boleh menyia-nyiakan hidup ini. Kenapa? Karena ada darah yang tercurah untuk kamu bisa menikmati kemerdekaanmu hari ini. Nah, pada waktu Allah itu memberitakan perintah kepada imam-imam dan kepada bangsa Israel untuk mereka itu selalu mengorbankan korban-korban tersebut, sebenarnya Allah itu sedang mengajarkan kepada mereka, hei, kalau kamu hari ini bisa hidup dengan segala keberdosaanmu, itu bukan karena kehebatan kamu, bukan karena kamu layak, tapi ada darah yang tercurah untuk kamu bisa hidup. Dan itu bukan darah kambing, itu bukan darah domba. Allah sedang pointing
kepada darah yang sebenarnya, yang nantinya akan benar-benar membayar lunas semua dosa kita, yaitu darah Kristus. Lalu yang kedua, durasi, saudara. Kalau imam dulu nggak bisa tentu saja. Kenapa? Karena mereka hari ini mempersembahkan korban, besoknya sudah dosa lagi. Hari ini persembahkan korban, besoknya udah melanggar perintah Allah lagi. Sehingga mereka harus melakukan itu terus menerus. Tapi Kristus, sang yang dilanggar, membayar pelanggarannya sendiri. Membayar dengan lunas. Sekali untuk selamanya. Semua pelanggaran dosa kita. Sekali untuk selamanya. Dosa masa lalu, dosa hari ini, dan dosa masa depan. Dosa masa depan, iya kan tadi sudah dibilang saudara. Yesus sekarang udah duduk di tata kanannya. Dia tidak perlu turun lagi untuk membayar dosa kita lagi. Tidak perlu. Semua dosa sudah dibayar sekali untuk lunas. Lalu yang ketiga, secara kemampuan menghapus dan membersihkan dosa. Tadi kan sudah dilihat tuh di ayat 12 ya. Bahwa pengorbanan imam perjanjian lama, kurban-kurban tersebut tidak bisa menghapus dan membersihkan dosa kita. Dengan kata lain gini saudara ya, mereka itu datang membawa korban, tetapi mereka itu tidak benar-benar bertobat. Tidak benar-benar dosa itu dibersihkan di dalam hati mereka. Sehingga kalau saudara baca perjanjian lama, up to one point ya, up to certain point, sampai Allah itu jadi jijik sama persembahan korban mereka. Kenapa? Karena mereka itu mempersembahkan korban mereka, tapi mereka itu enggak sungguh-sungguh hatinya berbalik kepada Allah. Aku dosa hari ini, ya udah nggak apa-apa. Besok aku bisa persembahkan korban. Hari ini aku dosa banyak ini, nggak apa-apa. Besok aku korbankan lebih banyak lagi kambing atau domba. Saudara bisa mengerti ya? Jadi menjadi sebuah hubungan transaksional dengan Tuhan. Tidak benar-benar bertobat, tidak benar-benar merubah hati mereka, tidak benar-benar membuat mereka itu berpaling dari dosa mereka dan berpaling kepada Tuhan. Tapi apa yang Yesus lakukan bagi kita, itu bisa merubah hati kita. Injil itu bisa membuat hati kita berpaling daripada dosa-dosa kita dan menyembah Allah. Benar-benar punya kuasa untuk menghapus dan membersihkan kuasa dosa di dalam diri kita. Nah, itu adalah definisinya saudara ya. Definisinya bagaimana Kristus ya sudah melakukan sebuah korban bagi kita yang sempurna. Pengorbanan di perjanjian lama hanya bisa menutup dosa kita, tapi tidak benar-benar bisa menghapus dosa di dalam diri kita. Tetapi apa yang Yesus sudah lakukan, itu sudah benar-benar bisa menghapus dan membersihkan dosa di dalam diri kita. Nah, ini yang memimpin kita kepada poin berikutnya. Nah, seperti yang saya janjikan saudara ya, saya nggak lama-lama membahas di situ, yaitu persembahan yang sempurna itu sanggup berkuasa untuk memberikan kepada kita sebuah keselamatan yang komplit. Menyeluruh. Nah, kita perhatikan di ayat 14. Bagaimana penulis Ibrani berkata seperti ini. Jadi dengan satu korban, Kristus sudah menyempurnakan orang-orang yang sudah dibersihkan dari dosa. Saya mau saudara benar-benar perhatikan ini. Karena kalau korban di perjanjian lama itu cuma menutup dosa. Tapi perhatikan bagaimana penulis Ibrani mendeskripsikan korban Yesus. Korban Yesus bukan hanya menutup dosa, tetapi korban itu sudah menyempurnakan orang-orang yang sudah dibersihkan oleh daripada korban itu. Nah, saudara mesti tahu gini ya saudara ya, pada waktu saudara itu berkata, Kristus menyelamatkan saya, Kristus menyelamatkan kita, maka konsep keselamatan Kristen itu adalah seperti ini saudara. Yaitu Kristus kalau menyelamatkan kita, itu artinya Kristus itu bukan cuma membenarkan kita. Tapi Kristus itu juga menguduskan, memurnikan. Dan Kristus itu juga yang akan memuliakan dan disempurnakan, menyempurnakan kita. Oke, jadi keselamatan Kristen itu bukan hanya di depan, seakan-akan seperti seorang lifeguard. Ya, kalau saudara itu berenang ke pantai, saudara main ke pantai, di sana ada kayak Baywatch itu saudara ya, penjaga pantai. Ya, lalu gambaran saudara itu adalah seperti ini. Yesus menyelamatkan kita, itu artinya adalah Yesus melemparkan pelampung kepada kita. Hopefully, semoga kita bisa menangkap pelampung itu dan kita bisa diselamatkan. Kalau kita nggak bisa tangkap pelampung itu, maka too bad luck, salahmu sendiri. Kamu tenggelam. Kristus sudah nawarin pelampungnya, kamu yang nggak mau.
Oke, bukan saudara. Kita mesti tahu bahwa pada waktu kita bilang Yesus menyelamatkan kita, itu Kristus bukan hanya ngelempar pelampungnya kepada kita. Tapi Kristus itu loncat ke laut tersebut, berenang, menyelamatkan kita yang kita ini meronta-ronta dan kita tendang dan pukul dia. Dia tarik kita, bawa kita naik, bawa kita ke tepian. Dan dia yang menjaga, melindungi, merawat kita sampai kita benar-benar selamat. Itu adalah konsep keselamatan Kristus yang sempurna dan komplit. Oke, sehingga pada waktu kita bilang bahwa Yesus menyelamatkan saya, itu artinya Yesus membenarkan saya. Tapi juga Yesus akan menguduskan saya, memurnikan saya. Sampai akhirnya dia pastikan kita sempurna, tidak bercacat, tidak bercela bagi dia. Apa buktinya? Saudara nggak bisa percaya itu? Oke, perhatikan baik-baik beberapa referensi ayat ini yang saya berikan kepada saudara. Kita sama-sama baca di Filipi 1 ayat 6. Paulus berkata seperti ini, aku sungguh yakin bahwa ia yang telah memulai pekerjaan baik di antara kamu, ia juga yang akan menyempurnakannya sampai hari Yesus Kristus. Oke? Tadi kita udah lihat ya referensinya ya di Ibrani 14 ya. Lalu saudara masih nggak percaya juga, tenang, saya punya ayat kedua, yaitu Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Ya, ini sebuah ayat yang saya rasa banyak daripada kita hafal ini. Waktu Paulus berkata kepada gereja di Filipi, perhatikan baik-baik. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, garis bawah ini, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan, bukan upayakan. Work out, bahasa Inggrisnya, bukan work for your salvation. Work out your salvation. Kerjakan sesuatu yang kita udah terima. Dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kenapa mesti dengan takut dan gentar? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Paulus nggak berkata takut dan gentar supaya kamu jangan kehilangan keselamatan kamu. Bukan, takut dan gentar karena Allah yang bekerja di dalam kamu. Baik secara kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Itu Filipi. Oke, kita lihat di Roma. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Paulus berkata seperti ini, sebab bagi siapa yang telah dia kenal sejak semula, juga dia ditentukan sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara, ia adalah Yesus. Ayat 30, bagi siapa yang telah dia tentukan sejak semula, juga dia panggil, dan siapa yang dia panggil juga dia benarkan, dan siapa yang dia benarkan juga akan dia muliakan. Saudara bisa lihat ini ya saudara ya. Jadi ini adalah konteks keselamatan Kristen. Kalau Allah yang membenarkan kita, maka pasti ia akan menyucikan kita, menguduskan kita, sampai akhirnya kita benar-benar bisa dimuliakan nama dia. Dengan kata lain, kalau Allah yang sudah memilih saudara, Allah yang sudah memanggil saudara, dan Allah yang sudah menyelamatkan saudara, saudara gak akan bisa lari kemana-mana. Perhatikan baik-baik. Mungkin saudara bisa merasa saudara saat ini sedang lari daripada Tuhan, ngambek daripada Tuhan. Tapi perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan yang menyelamatkan saudara, maka dia yang akan menguduskan saudara. Dia akan proses saudara. Dia akan tarik kaki saudara sama seperti saya kalau lagi narik anak saya yang tantrum nakal, dibilangin gak nurut. Saya tarik, saya pukulin, saya sebetin sampai dia mau nurut. Sampai saudara akan dimuliakan bersama-sama dengan dia. Karena dia yang menyelamatkan saudara adalah Allah yang benar-benar sanggup menyelamatkan kita. Bukan seperti apa yang Taurat lakukan. Memberikan kepada kita persyaratan, memberikan kepada kita peraturan, bukan. Dia benar-benar adalah juru selamat yang datang menarik saudara, membawa saudara kepada dia. Jadi kalau saudara ada di tempat ini, saya gak peduli seberapa banyak dosa saudara, seberapa banyak masa lalu saudara begitu kelam, begitu jijik, seberapa banyak dosa yang saudara lakukan mungkin tadi pagi. Saya gak peduli seberapa ngambeknya saudara sama Tuhan, seberapa ngambeknya saudara sama gereja, seberapa jauhnya engkau sekarang udah jauh daripada Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang menyelamatkan saudara, Tuhan yang memanggil saudara, dia akan menguduskan saudara. Dia akan memuliakan saudara.
Karena Yesus adalah juru selamat yang sempurna dan mampu menyelamatkan secara menyeluruh. Kok enak? Kalau gitu kita enak-enakan aja dong. Bukan, kalau saudara punya perasaan seperti gitu, maka dari awal saudara bukan mengenal dia sebagai juru selamat saudara. Saya nggak berbicara kepada saudara yang punya pikiran seperti itu. Saya berbicara kepada saudara yang saudara punya pemikiran bahwa saudara harus menambah A, B, C, dan D untuk Yesus bisa menyelamatkan saudara. No, He is able to save when we are unable to do anything. Saya berbicara kepada saudara yang hari ini Injil ini berbicara kepada hati saudara. Dan saudara tahu bahwa kalau saudara dipanggil Tuhan dan Tuhan sudah memilih saudara, Tuhan sudah menyelamatkan saudara. Mungkin hari ini Tuhan sedang didik saudara, Tuhan sedang proses saudara, Tuhan sedang murnikan saudara, Tuhan sedang kuduskan saudara. Repent. Lari balik. Karena Bapamu sedang menunggu engkau dengan tangan terbuka. Dan rencananya tidak akan gagal di dalam dirimu. Tidak peduli seberapa jauh engkau lari, dia akan terus cari saudara. Dia akan terus tarik saudara. Dia akan terus bawa saudara untuk masuk ke dalam rencana yang sempurna. Sampai saudara dimuliakan bersama-sama dengan dia. Ini juga berarti pesan buat kita bahwa tidak ada yang namanya orang Kristen itu sombong. Gak ada saudara. Karena kita tahu kita ada di tempat ini, kita bisa hidup, kita bisa melayani dia, kita bisa percaya sama dia. Sama sekali bukan karena kehebatan kita, bukan karena ketaatan kita, bukan karena kemenangan kita. Tapi karena dia yang mengorbankan dirinya, menyelamatkan kita. Sehingga kita hari ini bisa ada, ikut menang bersama-sama dengan dia. Bukan karena kita yang menang, tapi karena kemenangannya yang diberikan kepada kita. Nah, di sini bagian pentingnya, saudara. Perhatikan baik-baik. Nah, di sini saya mulai topik utama khotbah saya hari ini, saudara ya. Di sini poin pentingnya, saudara ya. Nah, inilah Injil. Bedanya Injil dengan agama. Jadi kalau agama, saudara ya, itu berkata kepada kita, do this, do that, lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu, supaya engkau bisa diselamatkan Tuhan. Tetapi Injil berkata bahwa Tuhan telah menyelamatkan engkau lewat apa yang Kristus sudah lakukan. Dan karena dia sudah menyelamatkan engkau, maka engkau pasti akan dikuduskan. Engkau pasti akan disempurnakan bersama-sama dengan dia. Nah, di sini bagian pentingnya. Untuk kita ini benar-benar bisa mengerti karya keselamatan yang komplit ini. Karya keselamatan yang menyeluruh ini. Ini kenapa kita ini harus tahu apa yang Yesus sedang lakukan sekarang. Pada waktu dia bangkit, dia naik ke surga, duduk di tata kanan Allah Bapa. Apa yang Yesus sudah lakukan sekarang, sedang lakukan sekarang ini saudara. Itu yang akan memberikan kepada kita sebuah keyakinan akan keselamatan yang menyeluruh ini. Ada banyak orang Kristen yang hanya tahu ya Yesus turun ke dunia, mati, bangkit, naik ke surga. Itu nanti kita akan rayakan bulan Juni, kenaikan Yesus. Tapi pertanyaannya apakah saudara tahu yang Yesus sedang lakukan sekarang? Saat dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa memerintah bersama-sama dengan dia. Nah, ini adalah poin fokus pembelajaran kita hari ini. Kita sama-sama lihat, saudara. Di ayat yang ke-13 tadi ya. Ayat ke-13, kita sama-sama lihat. Ayat 12b sampai 13. Ini poin penting untuk kita mengerti apa yang Yesus sedang lakukan sekarang. Ayat 12b berkata seperti ini. Sesudah mempersembahkan korban itu, Kristus duduk di sebelah kanan Allah dan memerintah bersama-sama dengan dia. Dan sekarang, katakan sekarang, senggol kanan kirinya, sekarang. Awas saudara ya, jangan kaget tiba-tiba bangun pulang, dikira sekarang waktunya pulang saudara ya, karena ketiduran gitu ya. Sekarang, Kristus menunggu sampai Allah membuat musuh-musuhnya takluk kepadanya. Nah, saya kasih tahu saudara, kalau ada di antara saudara yang hari ini duduk di tempat ini, saudara bukan orang Kristen, saudara mungkin ke tempat ini sedang berkunjung, ya, sedang mengunjungi kami, mungkin diajak teman saudara, tapi saudara berasal dari kepercayaan lain, atau saudara adalah orang Kristen tapi dulunya pernah
di kepercayaan lain, maka saudara bisa percaya dan setuju sama saya bahwa tidak ada satu agama pun yang keberatan dengan poin ini. Bahwa Allah itu suatu hari akan mengadili semua orang dan akan menghukum segala sesuatu dan semua orang dan semua pribadi yang menjadi musuhnya. Saudara mau dari agama apa aja ya, I, H, B, apapun itu. Konsep agama semuanya percaya dan setuju bahwa Allah adalah seorang pribadi yang suatu hari akan menghukum orang-orang yang bersalah kepadanya. Orang-orang yang menjadi musuhnya. Suatu hari dia akan mengadili orang yang hidup dan mati. Semuanya. Itu adalah konsep Allah. Nah, yang membedakan kepercayaan kekristenan, yang membedakan Injil dan kepercayaan lainnya, itu adalah di satu kalimat pendek sebelumnya. Yaitu sekarang Kristus menunggu sampai Allah membuat musuh-musuhnya takluk kepadanya. Di sini perbedaan yang luar biasa dengan Injil Kekristenan, yaitu Kristus. Perhatikan baik-baik kata Kristus menunggu. Here's the big question, saudara ya. Ini pertanyaan besarnya itu di sini. Apa yang sedang Yesus lakukan sekarang yang dimaksud penulis Ibrani pada waktu Kristus itu menunggu? Oke? Tentunya kita sama-sama setuju kan, gak mungkin Yesus itu menunggu sekarang ini lagi nonton Netflix. Yesus lagi nganggur scrolling Instagram, gak ngelakuin apa-apa. Gak mungkin saudara ya, Kristus menunggu bukan artinya Kristus nganggur. Ada sesuatu yang Yesus sedang lakukan sekarang saat dia itu menunggu dalam tanda kutip, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah bersama dia sampai akhirnya nanti Allah akan mengadili semua orang hidup dan mati. Nah, apa yang Yesus sedang lakukan sekarang? Nah, ini yang Alkitab katakan kepada kita. Untungnya Alkitab berkali-kali memberitahukan kepada kita, menjelaskan kepada kita apa yang Yesus sedang lakukan sekarang. Contohnya adalah di Roma 8 ayat 31 sampai 34. Ini yang Yesus sedang lakukan sama saya, sama kita semua saudara. Paulus berkata tentang bagaimana dia mempunyai keyakinan iman yang kokoh. Ingat Paulus ya, seorang rasul yang hidupnya saya bisa bilang paling menderita, penuh dengan penderitaan, penuh dengan penganiayaan, penuh dengan ancaman. Dia berkata kepada jemaat di Roma tentang apa yang menjadi keyakinannya, keyakinan imannya. Dia berkata seperti ini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Nah pertanyaannya lagi nih, gimana bisa Allah ada di pihak kita? Sedangkan di Roma 1 di sebelumnya, Paulus berkata bahwa kita adalah musuh-musuh Allah. Kalau kita ini adalah orang berdosa yang secara natur harusnya menjadi musuh Allah, maka Allah itu nggak di pihak kita, saudara. Allah itu adalah oposisi kita. Nah di sini Paulus menjelaskan bagaimana bisa Allah itu ada di pihak kita. Dan apa yang membuat kita tuh bisa yakin akan hal itu, yaitu Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Nanti saya akan jelaskan secara singkat mengaruniakan apa saja sih maksudnya kepada kita. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 34 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Yang apa saudara? Malah menjadi pembela bagi kita. Kata pembela di situ tuh bahasa Inggrisnya intercessor. Interceding. Yaitu kalau bahasa hukumnya saat ini itu menjadi advokat bagi kita. Pembela kita. Nanti kita akan bahas di poin kedua itu artinya sama juga dengan syafaat, saudara. Bersyafaat bagi kita. Membela kita. Oke, jadi gambarannya Yesus menjadi pembela ini lagi nih saudara ya. Bayangkan saudara itu ada di sebuah persidangan, di sebuah courtroom. Lalu saudara itu adalah terdakwa. Dan yang menjadi lawan saudara itu adalah Allah. Karena saudara sudah begitu mengkhianati Allah. Saudara sudah begitu berdosa. Saudara sebagai ciptaan meludahi muka pencipta saudara sendiri. Tidak hidup bagi pencipta saudara, kita semua. Bukan hanya saudara, kita semua. Lalu ada seorang pembela yang membela kita. Yaitu namanya adalah Yesus Kristus. Itu adalah gambarannya. Saudara. Yesus sekarang itu membela, intercessor, interceding for us. Menjadi advokat kita. Lalu gak cuma itu aja, di Ibrani 7
juga digambarkan seperti ini saudara. Ini dengan lebih jelas menurut saya. Ayat 25 sampai 27. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup, katakan senantiasa. 1, 2, 3. Senantiasa. Senggol kanan kirinya senantiasa itu artinya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sekarang juga loh, sekarang. Jangan tidur karena sekarang Yesus ini sedang melakukan sesuatu. Oke? Senantiasa menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Karena hanya imam yang besar yang seperti ini yang layak untuk menjadi mediator antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sama kata pengantara, intercessor, interceding, advokat. Nah, saudara tahu kenapa kita bisa yakin akan keselamatan kita di dalam Kristus? Saudara tahu kenapa kita ini bisa punya jaminan yang kekal dalam menghadapi hidup ini? Saudara tahu alasannya kenapa kita bisa nyanyi? Sebab dia hidup. Ada hari esok. Saudara tahu kenapa alasannya kita bisa bilang seperti itu? Kita bisa bernyanyi sebab dia hidup, ku tak gentar. Sebab dia hidup, hidup ini jadi berarti. Saudara tahu kenapa? Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita ini bisa hidup bebas dari dosa. Bukan karena kita ini bisa selalu taat, saleh, tanpa dosa selama-lamanya. Bukan. Tapi karena sekarang kita punya imam besar agung yang terus-menerus senantiasa menjadi perantara kita, membela kita, mendamaikan kita, bersyafaat bagi kita. Ini sebabnya saya seringkali berkata, iman kekristenan itu bisa kuat bukan karena orang Kristennya yang hebat. Bukan karena kita yang bisa begitu hebat berpegang kepada Kristus, bukan. Kalau kita sadar akan hal ini, maka kita sadar iman kita bisa kuat. Karena Kristus yang senantiasa terus-menerus berpegang teguh kepada kita. Saya mau saudara nangkep ini ya. Tadi saya bilang kan, kata interceding, kata perantara, kata pembela, itu juga kata yang sama yang seringkali kita kenal dengan kata syafaat. Bersyafaat. Ya, Yesus adalah imam besar agung yang saat ini terus bersyafaat bagi kita. Ini yang Yesus sedang lakukan sekarang, saudara ya. Bukan hanya dia memulai keselamatan kita, memulai pekerjaan baik dalam diri kita, tetapi dia yang sekarang menjaga, menguatkan, meneguh, bersyafaat senantiasa bagi kita. Ini keselamatan yang kita miliki dalam Kristus. Sebuah keselamatan yang sempurna dan komplit. Nah, kita tentu tahu kan, kalau kita baca Alkitab, khususnya di 5 surat Injil pertama, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 saudara. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Seringkali digambarkan bahwa Yesus selama hidupnya itu adalah seorang pribadi yang berdoa. Ya kan? Dia waktu melihat Yerusalem hancur hatinya, dia berdoa. Dia berdoa bagi murid-muridnya sebelum dia disalibkan, Yohanes 17. Dia berdoa bagi musuhnya, orang-orang yang meludahi dia, mencambuki dia, menyiksa dia. Dia berdoa, dia bilang, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah sekarang, Yesus bukan lagi berdoa bagi kita sebagai manusia. Tapi dalam kondisinya sekarang, Yesus sebagai Raja yang memerintah, Imam besar agung, bukan dengan mahkota duri, tapi mahkota kekuasaan, mahkota kemuliaan. Dia juga sekarang senantiasa berdoa bagi saudara dan saya. Dia berdoa bagi saudara, Bapa, kuduskanlah mereka, seperti di Yohanes 17. Jangan ambil mereka dari dunia. Tapi kuduskan mereka, mampukan mereka untuk mereka bisa hidup di dunia ini.
untuk menyelesaikan apa yang sudah kita berikan kepada mereka. Jadi saudara pasti bisa menyelesaikan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara. Kalau Tuhan memanggil saudara, saudara pasti bisa menghidupi kehendak dan panggilannya. Karena Allah terus bersyafaat bagi saudara. Tapi aku ini sering jatuh di dalam dosa. Aku ini manusia yang berusaha taat dengan kemampuanku, tapi seperti Paulus. Kita jatuh bangun dalam dosa. Saudara tahu pada waktu saudara jatuh dalam dosa, Yesus sedang berdoa bagi saudara, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Sekarang, di dalam pergumulan saudara, kita punya imam besar agung di kitab pasal lain di kitab Ibrani berkata, yang mengerti apa yang kita rasakan. Kita tidak punya imam agung yang tidak mengerti, melainkan yang bisa bersimpati dengan kita, karena dia juga pernah dicobai, didera, menderita di dunia ini. Sama seperti kita. Pada waktu kita teriak sama Tuhan, kenapa seperti ini? Yesus juga berkata kepada kita, aku juga pernah berteriak kenapa. Pada waktu aku disalib, aku berteriak kepada Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sehingga hari ini, melewati semua pergumulan yang saudara mungkin lewati, saudara berteriak mengapa. Engkau pasti akan bisa melewatinya. Engkau pasti akan bisa mengalahkannya. Karena imam besar agung yang pernah merasakan apa yang saudara rasakan. Yang bisa bersimpati dengan saudara saat ini. Menjadi pembela saudara. Bersyafaat bagi saudara. Saat ini. Inilah keyakinan kita akan keselamatan yang sempurna dan menyeluruh di dalam Yesus. Perhatikan baik-baik saudara ya, perhatikan baik-baik. Ini penting, perhatikan baik-baik. Yesus turun dan mati sebagai manusia. Tetapi ia bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa yang menolong dan menyelamatkan kita bukanlah manusia biasa seperti kita. Bukanlah hanya manusia nabi, bukanlah hanya seorang guru. Melainkan imam besar agung dan raja yang sudah mengalahkan maut. Tuhan seperti itulah yang sudah menyelamatkan saudara, terus menguatkan saudara, terus menolong saudara, dan terus bersyafaat bagi saudara. Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang akan memampukan kita untuk kita menyelesaikan apa yang Dia mulai di dalam kehidupan kita. Saya kasih tahu, saya mau ngomong terbuka. Kalau saudara datang ke tempat ini, mungkin saudara bukan orang Kristen, ini pertama kalinya saudara mendengar berita Injil seperti ini. Saya kasih tahu kepada saudara, tidak ada Tuhan yang lain yang seperti ini. Tuhan yang bukan hanya seorang raja, tetapi seorang juru selamat yang benar-benar go all the way untuk menyelamatkan umatnya yang binasa. Saya suatu hari saudara ya, pernah cerita-cerita soal ini, ngobrolin soal Injil sama teman-teman saya di Surabaya. Lalu pada waktu kita selesai ngomongin ini semua, ada salah satu teman saya yang orang Surabaya dengan bahasa Surabaya berkata gini sama saya. Guwendeng yo, cek mbelan ini. Itu bukan bahasa Ibrani. Saudara tahu artinya? Gila bener ya. Niat banget. Tuhan itu dalam menyelamatkan kita ya. Inilah keyakinan kita akan juru selamat kita yang mampu menyelamatkan kita secara sempurna dan menyeluruh. Inilah iman kekristenan. Inilah Injil. Sehingga implikasinya, poin saya yang terakhir, saya tutup dengan ini. Implikasinya di dalam hidup kita seperti pertanyaan katekismus pertama saudara ya. Yang anak-anak saudara itu pelajari di Rocky. Oke, anak-anak saudara di Rocky itu belajar katekismus. Dan kalau saudara ngikutin di rumah, ini sekaligus teguran sama orang tua yang gak pernah ikut baca di rumah ya. Ya, pertanyaan pertama berkata seperti ini. Apakah pengharapan kita satu-satunya dalam kehidupan dan kematian? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bahwa dalam kehidupan dan kematian, dalam tubuh dan jiwa, kita bukan milik kita sendiri. Tetapi kita adalah milik Allah dan milik penyelamat kita, Yesus
Kristus. Nah, sudah. Jadi ini implikasinya saudara ya. Ini implikasinya. Ya, kita udah di poin kita yang terakhir. Saya akan belajar dari Paulus. Saya ajak saudara belajar dari Paulus. Seorang yang tadinya adalah musuh Allah. Seorang yang tadinya adalah penganiaya jemaat. Tapi dia juga adalah seorang yang mengerti bagaimana kabar baik Injil itu bisa menyelamatkan dan merubah hidup seorang. Ya, seorang yang tadinya adalah penjahat Kristus, yang tadinya adalah anti Kristus, sekarang dia menjadi rasul bagi Kristus. Hamba bagi Kristus. Pemberita Injil bagi Kristus. Dia berkata seperti ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati bagi keuntungan. Saya kasih tahu kepada saudara ya. Berita Injil, kabar baik Injil yang adalah pusat iman kekristenan kita. Itu adalah satu-satunya jawaban terhadap segala pergumulan eksistensial kita sebagai manusia. Yaitu kehidupan dan kematian. Saudara nggak percaya? Saya kasih contoh ya saudara ya. Saya mulai dengan bagaimana dunia ini melihat hidup dan mati. Dunia itu pilihannya cuma dua ini saudara. Kalau seseorang yang tidak mengerti Injil, seseorang yang melihat pakai kacamata dunia, itu kemungkinannya cuma dua. Either dia mencintai hidup, maka dia akan membenci kematian. Benar nggak? Orang yang begitu suka hidup, itu paling takut sama apa saudara? Mati. Saudara pernah ketemu orang yang begitu menikmati hidupnya ya? Wah, segala kesuksesannya, segala kekayaannya, semua keluarganya, semua yang dia punya di hidup ini. Kecenderungannya kalau belum mengerti Injil, maka orang yang seperti itu cenderungnya akan takut mati. Sebaliknya, kalau kita membenci hidup, maka dengan kacamata dunia, kita akan pengen mati. Kenapa sekarang angka bunuh diri dan angka kematian begitu tinggi? Karena penuh dengan orang-orang, anak-anak muda yang begitu desperate, yang begitu frustasi, yang tidak mencintai hidup mereka lagi. Jadi mereka lebih baik memilih mati. Pilihannya adalah seperti itu saudara. Kalau saudara tidak punya iman, maka pilihan saudara cuma dua. Oke, saudara akan punya dilema eksistensial yang sangat dilematis. Yaitu kalau saudara begitu mencintai hidup, saudara akan takut mati. Dan kalau saudara begitu membenci hidup, saudara begitu frustasi dengan hidup, maka saudara akan pengen cepat-cepat mati. Oke? Nah, Injil memberitahukan kepada kita, belajar dari Paulus tadi, ya adalah kalau kita mengerti bagaimana Yesus Kristus dengan karyanya yang sempurna dan komplit dan menyeluruh memiliki hidup kita, perhatikan baik-baik. Paulus berkata hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Paulus juga sedang dilematis. Tapi dilemanya Paulus ini beda sama dilemanya orang dunia, saudara. Karena Paulus berkata begini, aku tuh mencintai hidup dan aku juga mencintai kematian. Saudara bisa mengerti gak sih? Kalau saudara baca perikop komplitnya ya, Paulus berkata seperti ini. Karena bagi aku, hidup itu adalah kesempatan buat aku tuh bisa melayani Kristus. Kesempatan bahwa Kristus tuh bisa pakai hidupku untuk Kristus dimuliakan. Kesempatan di mana kalau aku bisa hidup meskipun aku di penjara, meskipun aku disiksa, meskipun aku dianiaya, tapi lewat hidupku banyak orang bisa percaya Kristus, bisa mengenal Kristus dan nama Kristus dimuliakan lewat hidupku. Tetapi sebenarnya kalau boleh pilih, aku tuh pengen mati. Karena mati itu artinya aku bisa bersama-sama dengan Kristus yang begitu aku kagumi dan aku cintai itu. Saudara bisa melihat ya, orang kayak gini itu mau diapain saudara? Saudara kalau jadi lawannya orang seperti ini, saudara gak bisa ngapa-ngapain orang ini. Karena orang ini tuh benar-benar bisa melihat hidup dan mati sebagai dua hal yang sama-sama berharga. Dan dia sama-sama tidak takut terhadap apapun di dalam kehidupan. Dan dia tidak takut terhadap kematian. Kalau saudara mengerti bahwa Yesus Kristus menebus saudara, menjadikan saudara miliknya,
Dan sampai hari ini dia masih terus mengerjakan dan memastikan kesempurnaan keselamatannya di dalam diri saudara. Dan dia memberikan jaminan yang pasti akan keselamatan saudara. Maka saudara akan menjadi orang yang tidak takut apapun dalam kehidupan. Dan tidak takut akan kematian. Saudara bisa mencintai kehidupan dengan sehat. Dan saudara bisa melihat kematian sebagai sebuah keuntungan. Karena itu artinya saudara akan bersama-sama dengan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saudara yang begitu mengasihi saudara. Yang begitu indah, yang begitu mengagumkan bagi kehidupan saudara. Nah kalau kita mundur tadi ya saudara ya. Jadi ya saudara ya, kalau kita mundur sekali lagi. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Implikasinya kalau kita mengerti ini. Yang pertama secara otomatis menurut saya ya, secara otomatis. Itu kita pasti akan mempersembahkan hidup kita ini. Karena kita sadar bahwa sekarang hidup kita ini bukan punya kita lagi. Hidup kita ini sudah dibeli dengan sebuah pengorbanan dan harga yang begitu mahal. Sehingga kita tidak punya pilihan lain. Selain kita menghidupi hidup kita ini kepada pemilik hidup kita. Oke? Sehingga kalau kita tadi nyanyi lagu tadi ya, saya terus terang pada waktu Ricardo tadi nyanyi lagu tadi, itu sebuah lagu lama. Tapi saya tadi begitu terharu di situ ya. Karena tiba-tiba ini kayak pops up di dalam pikiran saya aja ya. Lagunya yang berkata seperti ini tadi ya. Saat ku masuk ke hadiranmu, bawa persembahan ke tempat kudusmu. Itu kalau di perjanjian lama kita nyanyi lagu itu gambarannya kita ini lagi bawa domba, bawa kambing, bawa persembahan kita untuk kita persembahkan ke dalam tahtanya Tuhan. Tapi hari ini saudara ya, kalau kita sudah mengerti dan kita sudah tahu apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Pada waktu kita nyanyi lagu ini, saudara tahu apa yang satu-satunya hal yang kita bisa bawa? Bukan korban lagi, bukan pemberian lagi. Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata seperti ini. Karena kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang tidak bercacat dan yang berkenan kepada Allah. Jadi pada waktu saudara nyanyi lagu tadi, dan saudara berkata, membawa persembahanku. Satu-satunya hal yang kita bisa bawa kepada Tuhan sekarang adalah hidup kita. Kalau Tuhan yang menyelamatkan aku, membeli aku, menebus aku, dan bahkan sampai sekarang ini masih terus bekerja, menyempurnakan keselamatanku yang kadang aku ini begitu bodoh, masih jatuh bangun, yang masih mengkhianati dia, tapi somehow bukan karena kehebatanku, dia menyelamatkan aku, dia memilih aku, maka satu-satunya respon yang kita bisa lakukan kepada Allah itu adalah Tuhan, pakai hidupku. Mau engkau lakukan apa aja, lewat apa aja seperti yang Paulus katakan. Selama aku hidup jangan biarkan ada satu nafas pun yang terbuang yang menyia-nyiakan karuniamu. Tapi setiap apa yang aku lakukan pakai, make sure engkau dimuliakan di dalam kehidupan aku. Lewat apa yang aku makan, lewat apa yang aku minum, lewat apa yang aku lakukan, lewat apa yang aku katakan, lewat bagaimana aku pakai uangku, lewat bagaimana aku pakai waktuku. Semuanya milik engkau. Tapi bukan hanya hidup bagi Kristus, Paulus berkata di sini, tapi hidup adalah Kristus. Jadi di sisi lain Kristus itu yang jadi identitas juga, kita juga. Pada waktu engkau menghadapi masalah, pada waktu engkau menghadapi apapun, kita juga tahu bahwa Yesus Kristus yang menjadi cover kita, menjadi pembela kita, menjadi perantara kita, menjadi identitas baru kita. Sehingga segala kehidupan kita adalah tentang Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Saya undang pemain musik untuk bisa kembali. Nah, saya ajak saudara ya untuk kita kembali ke gambaran ini saudara. Saya tutup dengan ini. Ayat 13. Saya balik ke sini ya. Dan sekarang Kristus menunggu sampai Allah membuat musuh-musuhnya takluk kepadanya. Tadi kan saya tanya sama saudara. Sekarang Kristus menunggu apa yang dia lakukan. Setelah kita tahu saudara ya, bahwa sekarang Kristus sambil dia menunggu
Penghakiman Allah itu turun kepada semua orang. Penghakiman Allah itu turun kepada semua makhluk. Ternyata Kristus menunggu dengan apa, saudara? Menjadi pembela kita. Menjadi pengantara kita. Bersyafaat bagi kita. Menguatkan kita. Menolong kita. Menyempurnakan keselamatannya dalam diri kita. Nah, saya pengen saudara punya gambaran ini, saudara. Saya pengen saudara punya gambaran ini. Kalau saudara orang Kristen, semoga gambaran ini bisa membuat saudara semakin kagum akan luar biasanya karya Kristus. Tapi kalau saudara bukan orang Kristen, saudara jadi tahu inilah yang menjadi keyakinan kokoh iman kekristenan kita. Bukan kehebatan kita, bukan ketaatan kita. Bayangkan gini saudara ya, pada waktu nanti saudara selesai menutup mata di dunia ini, saudara selesai di dalam dunia ini, saudara meninggal, lalu saudara naik menghadap tahta Allah yang agung itu. Apa yang ada di pikiran saudara? Saya tantang saudara untuk berpikir seperti ini. Kalau saudara keluar dari tempat ini, lalu tiba-tiba sesuatu terjadi, lalu saudara misalnya meninggal, lalu saudara bertemu dengan tahta Allah yang Maha Kudus itu. Saya tantang kepada saudara. Apa yang bisa membuat saudara yakin dengan keselamatan saudara? Apa yang ada dalam gambaran pikiran saudara? Apakah saudara akan memikir bahwa Allah berdiri di situ, lalu Allah berkata kepada saudara, apa yang sudah engkau lakukan? Lalu saudara, Tuhan mengeluarkan sebuah kitab, lalu ditunjukkan kepada saudara, nih, kemarin kamu sudah berdosa, ini. Sekarang terima apa yang layak engkau terima. Apakah itu yang ada dalam gambaran pikiran saudara? Bukan itu yang Alkitab gambarkan. Bukan itu yang Injil gambarkan tentang Yesus yang adalah juru selamat dan imam besar agung kita. Yang Alkitab gambarkan itu adalah seperti ini saudara. Pada waktu saudara datang menghadap tahta pengadilan Allah itu, mungkin kita semua akan terkejut. Mungkin kita semua akan syok. Karena tiba-tiba Yesus berkata kepada kita, welcome. Engkau bukan orang asing. Aku mengenal engkau. Aku tahu namamu. Aku tahu hidupmu. Aku berdoa bagimu senantiasa. Aku membela engkau senantiasa. Aku di sana saat kau menderita. Aku di sana saat kau bergumul. Mungkin kau kira aku gak ada, tapi aku selalu berdoa buat engkau. Aku selalu menguatkan engkau. Dan kalau kamu hari ini ada di sini, aku sudah menunggumu dan aku yang memastikan untuk kau bisa pulang bersama-sama dengan aku sekarang. Saudara, gembala agung kita bukanlah gembala agung yang bisa kehilangan domba-dombanya. Saya kasih tahu. Gembala agung kita adalah gembala agung kalau punya 100 domba, satu hilang, dia akan pastikan untuk dia bawa domba itu pulang bersama-sama dengan dia. Hari ini kalau saudara mungkin adalah satu domba itu, buat apa kita mengeraskan hati kita lagi? Katekismus yang tadi kita baca di ayat Korintus tadi ya, Paulus berkata, berikan dirimu diperdamaikan dengan Allah. Karena Allah telah memberikan dirinya untuk memperdamaikan engkau dengan dia. Mari kita sama-sama berdoa.